صلوا على النبي محمد. Anak bermain silayang-layang, bermain sampai di waktu malam. Jawablah salam kasih dan sayang, salam kebanggaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap para habaib, para alimil ulama, para tuan-tuan guru. Salam penghormatan secara khusus kami sampaikan kepada Murabbi Majelis Nurul Mustafa Al-Mukarram wal Muhtaramun Ustadz Abi Alfi Muhammad Ismail bin Hashim. Kita doakan semoga beliau bersama para habaib kita, para tuan-tuan guru kita senantiasa diberkahi, dilindungi dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwah beliau semua. Salam penghormatan tentunya kami sampaikan kepada tamu istimewa kita pada malam hari ini, yakni guru kita Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Juga hadir di tengah-tengah kita Habib Sabri bin Muhsin Al-Habsi. Kepada segenap orang-orang tua kami yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, yang kecil tidak kami sebutkan nama, yang besar tidak kami himbaukan gelar, yang berpangkat tidak kami sebutkan jabatannya, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah kelapa dibelah-belah, Saya banyak kelapa di kebun Pak Tani. Betul. Selamat datang umat Rasulullah dalam majlis mulia malam hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Tuan dan Puan, hadirin wal hadirat dalam kegiatan seikhlas safari halal bihalal Majelis Nurul Mustafa di Markas 7 Majelis Nurul Mustafa. Halal bihalal merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Majelis Nurul Mustafa di bulan Syawal setelah kegiatan majlis dialihkan selama Ramadan dan libur hari raya. Betul sekali Abangda, barangkali sudah lama satu dengan lainnya tidak saling bertegur sapa, tidak saling berjumpa, tidak saling bersembang satu dengan lainnya. Maka inilah kegiatan halal bihalal yang kita laksanakan. Betul Bang Naim. Saya pun sudah lama tidak berjumpa Bang Naim. Masya Allah. Di dalam sebaik pantun hendak dipetik buah kelapa, masuk kelapa di dalam raga. Betul. Sudah lama kita tidak berjumpa. Bang Naim wajahnya semakin muda. Masya Allah. Pak Rahmat. Iya Bang Naim. Kata orang, kenapa Tuan pergi pos ronda? Sebab piket di hari Kamis. Kenapa wajah terlihat muda? Karena sudah dapat ilmu dari Pak Ajis. Oh begitu, Masya Allah, luar biasa. Baiklah Bang Naim, kata orang jauh sudah pergi berjalan, ingin berburu masuk ke hutan. Halal bihalal, rekatkan persaudaraan, dosa yang lama kita lupakan. Alhamdulillah. Tentu Ustaz Rahmat, majelis malam ini merupakan bentuk mengikat tali persaudaraan. Karena kata orang, ambil bibit tanamkan benih, pokok sayur kian memanjang, buang yang keruh ambil yang jernih, insya Allah hidup menjadi tenang. Amin, insya Allah. Namun Ustaz Naim, majlis malam hari ini terasa sangat lebih istimewa karena kita kedatangan tamu yang juga istimewa, yakni Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Tentu orang-orang berkata anak raja ke negeri seberang, indah baju berkain katun. Selamat datang Habib di Tanjung Pinang, ini kota gurindam negerinya pantun. Oh begitu, pantas berpantun-pantun tak sudah-sudah. Baiklah, orang juga mengatakan simpulkan tali dengan benang untuk menyangga dahan yang patah. Betul. Habib datang di Tanjung Pinang, insya Allah kota kami menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Dari jauh sudah terpandang, wajahnya senyum, mudah dikenali. Bila dah sampai di Tanjung Pinang,
akan rindu datang kembali. Masya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu, Tuan dan Puan serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti, kita dengarkan bersama penyampaian seikhlas tausiah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Dengan segala hormat, majelis mempersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin, hamdan yaradallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, al-muhtaramun wal mukarramun yang sama-sama kita hormati, sahibul bait, pengasuh Majlis Nurul Mustafa Al-Fadil Kiai Haji Abi Anfi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa atala baqa'ahu fi afiyah. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan ilmu, bimbingan beliau selalu mengalir kepada diri, keluarga, dan masyarakat kita bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Segenap para guru-guru mulia, Al-Habib Sobri Al-Habsyi yang datang dari Malang, juga segenap ikhwan, akhwat, saudara-saudari daripada Majelis Nurul Mustafa yang semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa Majelis Nurul Mustafa selalu menjadi penyambung cahaya Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu, akhlak dan salawat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa terpancar dari majelis ini, berkelanjutan generasi demi generasi ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puja dan puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh anugerah Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu berlimpah ruah, yang tentu saja lisan-lisan kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung satu persatu dan menyebutnya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Sungguh Allah telah menyempurnakan bagi kita
kenikmatan-kenikmatannya yang zahir maupun kenikmatan-kenikmatan yang batin. Nikmatul ijad, Allah mengeluarkan kita dari ketiadaan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ada di atas muka bumi. Wa ni'matul imdad, Allah mencukupi segala kebutuhan kita, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semuanya. Begitu pula nikmatul irsyad, Allah hadiahkan, Allah hidayahkan kepada kita nikmatul Islam, nikmat iman yang merupakan nikmat terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Tentu kenikmatan-kenikmatan tersebut selalu membutuhkan syukur dari kita, keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah. Wa asbagha alaikum, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan bagi kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, nikmat-nikmatnya yang zahir maupun nikmat-nikmatnya yang batin. Alhamdulillah. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menyadari dari relung hati kita yang paling dalam, selalu ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu kita tanamkan di dalam hati kita, dan kita basahi lisan kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Demikian firman Allah. Yakini semua kenikmatan yang kalian rasakan, semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya anugerah Allah, pemberian Allah dan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala mencakup kepada seluruh hamba-hambanya, baik yang muslim ataupun non-muslim sekalipun, yang mukmin ataupun yang tidak beriman, bahkan yang kafir, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya memperoleh rizki masing-masing dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam, di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah disebutkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tersebut yang bergelar dengan Abu Difan, ayah daripada para tetamu, karena kebiasaan beliau tidak menyantap hidangannya sehari-hari kecuali harus bersama tamu. Jika tidak ada, maka beliau rela keluar jauh demi mencari teman orang lain untuk menemani beliau untuk menyantap hidangannya. Bahkan pintu rumahnya ada dari 4 penjuru, utara, selatan, barat, timur. Kenapa? Terbuka dan selalu senang untuk menerima tamu. Sehingga pernah suatu waktu Nabi Allah Ibrahim tersebut ketika tiba waktu makan tidak mendapati seorang pun untuk bersama beliau, sehingga kebiasaan beliau pun keluar. Beliau keluar untuk mencari orang lain bersedia untuk menemani beliau menyantap hidangannya. Beliau berjalan sehingga pada akhirnya beliau bertemu dengan seorang yang sudah berusia lanjut, bahkan berusia 80 tahun lebih. Beliau bertemu orang tersebut, wah ini kebetulan orang ini hendaknya menemani saya untuk makan bersama. Maka diajaklah orang tua tersebut oleh Nabi Allah Ibrahim untuk bersama-sama menyantap hidangan. Di tengah perjalanan menuju ke rumah beliau, ngobrol ke sana, bertanya dari mana, siapa, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya di rumah beliau, duduk di hadapan hidangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
Kemudian orang tua tadi mengatakan usut punya usut, ternyata orang tua itu adalah bukan dari agama Islam, bukan dari agama Hanif yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Ibrahim. Tapi orang tua itu adalah penyembah api, Majusi. Orang itu ternyata penyembah api, Majusi, seorang Majusi. Maka sontak Nabi Ibrahim, seketika itu juga Nabi Ibrahim pun naik pitam, marah dia. Bahkan langsung mengusir orang tadi. Kamu ternyata seorang Majusi, penyembah api. Tidak, aku tidak sudi makan bersama. Sudah diusir. Sehingga orang tua tadi pun keluar dari rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fa'auhallahu ala Ibrahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tahu orang tadi tersebut yang sudah tua, mulai lahir sampai detik ini dengan usianya yang sudah tua, aku yang memberi rezeki, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal ia tidak pernah bersujud sekalipun kepadaku, tetapi tetap aku yang memberinya rezeki. Lah kamu itu, orang sudah di hadapan kamu, kamu usir. Itu mulai lahir sampai sekarang saya yang ngasih rezeki, padahal dia tidak pernah bersujud kepada saya. Sedangkan kamu orang sudah di depan hidanganmu, lantas ketika engkau mengetahui dia seorang Majusi, engkau usir daripada hidangan. Maka Nabi Allah Ibrahim pun menyadari kesalahannya, maka ia bersegera daripada menyusul orang tersebut dan memintanya kembali untuk makan hidangan. Tetapi lelaki tadi menolak, tidak. Kamu harus sebutkan alasanmu kenapa engkau sekarang mau mengajakku, padahal tadi engkau sudah menolak, bahkan mengusirku. Maka Nabi Allah Ibrahim pun menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku demikian. Maka dikala itu orang tua itu pun menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kasih sayang Tuhan, bagaimana kasih sayang Allah yang tidak pernah melupakanku. Mulai aku lahir Allah yang memberikan rezeki, padahal aku tidak pernah menyembahnya. Maka seketika itu pula ia menyatakan keislaman dan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, kasih sayang begitu besar, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan cintanya yang begitu besar kepada seluruh hamba-hambanya. Oleh karena itu, pemberian dan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita begitu besar, sehingga di antara kenikmatan dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis yang mulia Nurul Mustafa ini, di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, di antaranya dalam rangka halal bihalal majelis Nurul Mustafa. Ini kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kumpulnya seseorang di dalam majelis kebaikan adalah perkumpulan yang dipenuhi oleh rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sakinah dan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala menyelimuti di dalam majelis yang mulia semacam ini. Famajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia yang tidak ada lain tujuannya kecuali semata-mata berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali perkumpulan tersebut Allah akan turunkan ghasyiyatuhumur rahmah, akan Allah penuhi, akan Allah liputi majelis tersebut
dengan rahmat kasih sayang. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun sakinah, ketenangan di dalam hati-hati kita, yang kesemuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah banggakan perkumpulan majelis mulia ini, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah banggakan, Allah menyebut perkumpulan tersebut fi man indah, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sungguh mulia, sungguh besar, dan sungguh agung majelis mulia ini, para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam pembukaan majelis dalam rangka halal bihalal ini, marilah, tadi yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, setelah sebelumnya Ramadan mungkin libur atau pindah tempat yang lain, kemudian pembukaan kembali untuk kembali merajut tali silaturahmi, kembali saling mempererat ukhuwah, utamanya sesama daripada Majelis Nurul Mustafa. Karena inilah yang akan menurunkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mulia ini, yang mana setiap dari kita diikat hubungan sebagai sesama anggota majelis, hubungan persaudaraan sesama anggota majelis, dikatakan dengan merekatkan hubungan ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk semakin kita rukun, semakin kita kompak, semakin kita guyup, sehingga senantiasa Majelis Nurul Mustafa ini memperoleh curahan derasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesungguhnya silaturahmi, hubungan menjalin hubungan tali silaturahmi bukan hanya dengan sesama kerabat, keluarga, ayah, ibu, paman, dan lain sebagainya, juga secara umum adalah hubungan rahim dengan sesama muslim, hubungan rahim dengan sesama anggota majelis. Ini juga dinamakan hubungan tali silaturahmi dalam jangkauan yang lebih luas. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira bagi orang-orang yang senang untuk menyambung tali silaturahmi. Man arada an yunsa'alahu fi atharih wa yuzadu lahu fi rizkih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah panjangkan usianya, Allah berkahi, Allah tambah rizkinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia senang, ia selalu untuk menyambung tali silaturahmi. Karena sungguh barokah menyambung tali silaturahmi, itu sumber keberkahan dari Allah di dunia sebelum nanti di akhirat. Menyambung tali silaturahmi sebab utama luasnya dan berkahnya rizki di dalam kehidupan kita. Bahkan ditambah umur kita, keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu hadis qudsi telah menyebutkan salatun muta'alliqatun bi arsyir rahman. Ada 3 hal yang bergelantungan di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya 3 perkara ini jika dijaga oleh seseorang, maka akan aras Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika 3 perkara ini disepelekan, maka ia tidak akan berhenti menggoyang aras Allah sehingga menurunkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama diantaranya adalah rahim. Farrahimu taqul Allahumma inni a'udzubika an uqta. Rahim, hubungan tali silaturahmi,
ia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai diputus ya Allah. Aku berlindung kepadamu jangan sampai diputus. Artinya apa? Jika seseorang memutus tali silaturahmi, maka rahim tersebut yang bergelantungan di arasnya Allah akan senantiasa menggoyahkan aras Allah sehingga menurunkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan kepada tali silaturahmi tersebut, apakah engkau senang an asila man wasalaki wa qata'tu man qata'aki. Wahai rahim, ketahuilah, barang siapa yang menyambungmu, maka aku akan menyambung baginya. Dan sebaliknya, barang siapa yang memutuskan engkau wahai silaturahmi, maka aku pun akan memutuskan orang tersebut. Apa maknanya? Artinya ketika seseorang menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan menyambungkan baginya kebaikan dunia sampai akhirat. Sebaliknya, orang yang memutus tali silaturahmi, maka Allah akan memutus baginya kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat. Diputus oleh Allah. Ama raditi an asila man wasalaki wa qata'tu man qata'aki. Aku akan menyambung yang menyambungmu wahai rahim, dan aku akan memutus orang-orang yang memutusmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kalian mengira jika sudah berkuasa, berkecukupan, merasa mampu, kuat dan lain sebagainya, kalian akan berbuat kerusakan di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus tali silaturahmi kalian? Awas, kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asammahum, maka Allah menjadikan telinga-telinga mereka tuli untuk mendengarkan kebaikan, sulit untuk memperoleh kebaikan. Orang yang senang, yang memutus tali silaturahmi, dinasihati sulit untuk menerima kebaikan. Ditunjukkan jalan-jalan kebaikan, ia selalu menolak. Kenapa? Gara-gara ia memutus tali silaturahmi. Dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya waladi, kepada anaknya, wahai anakku, jangan sampai kamu duduk atau berkumpul dengan orang yang memutus tali silaturahmi. Karena sesungguhnya aku mendapati orang yang memutus tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah di 3 tempat di dalam Al-Quran. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Allah sebutkan laknat. Jangan duduk bersama orang yang memutus tali silaturahmi, wahai anakku, karena aku mendapati mereka itu dilaknat oleh Allah di 3 tempat di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menyebut bahwasanya la tanzilu rahmah ala qaumin wa fihim fatih. Tidak akan turun rahmat kepada suatu kaum kalau ada satu di antara mereka memutus tali silaturahmi. Jadi orang segini banyak terhalang gara-gara satu orang memutus tali silaturahmi. Bayangkan. Jadi rahmat Allah akan turun kepada sekelompok manusia, mereka berzikir, tapi karena ada satu yang hadir, orang tersebut memutus tali silaturahmi, menjadi penghalang turunnya rahmat Allah. Bayangkan. Sehingga kata ulama, satu saja yang menjadi penghalang turunnya rahmat Allah, menjadi penghalang kebaikan untuk orang lain. Bagaimana dia sendiri? Bagaimana kemurkaan Allah untuk dia sendiri? Wong dia saja menghalangi turunnya rahmat bagi yang lain. Bagaimana apalagi dia sendiri? Bagaimana lebih parah lagi? Oleh karena itu sungguh tepat, alhamdulillah, Majelis Nurul Mustafa dalam rangka halal bihalal ini untuk kita saling membuka pintu maaf, untuk kita saling kembali mempererat hubungan tali silaturahmi, maka insya Allah dan yakin senantiasa kebaikan-kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala
akan senantiasa berlanjut di dalam majlis Nurul Mustafa. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kedua, karena sesungguhnya majlis Nurul Mustafa ini adalah sesuai dengan namanya untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantunan-lantunan salawat, mahallul qiyam yang begitu indah, begitu merdu tadi dibaca tadi, kesemuanya itu untuk menggugah daripada hati kita untuk semakin memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangan yang begitu luar biasa disebutkan oleh para ulama sebagai penutup, disebutkan oleh para ulama, masya Allah, di dalam kitab Bustanul Wa'idin, bahwasanya Al-Imam Ibnul Jauzi beliau menyebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi kalian berzikir, mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kalian. Bahkan di dalam hadis yang lain, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang mengingatku, kata Allah, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, maka aku pun akan mengingat orang itu di dalam zatku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Dan barang siapa yang mengingatku, kata Allah, di hadapan orang-orang, kumpulan manusia, maka aku pun akan mengingat, aku pun akan menyebut orang tersebut di hadapan kumpulan yang lebih baik dari kumpulan orang. Allah berfirman demikian, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Istilahnya, kalau kalian ingat sekali kepadaku, maka aku pun ingat sekali kepada kalian. Untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat sekali kepadaku, maka Allah tidak akan mengingat kepadanya sekali, tidak akan mengingat memberi rahmat kepada orang itu sekali, tidak, tetapi 10 kali. Kalau kalian mengingat Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Istilahnya, kalau kalian mengingat sekali, ya aku akan mengingat sekali kepada kalian. Tapi ketika untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat, Allah akan memberikan rahmat, bukan sekali, 10 kali. Bayangkan. Apa kata Al-Imam Ibnul Jauzi? Hal ini menunjukkan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berangkat sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keterbatasan kita. Kan iya, mata kita yang banyak melihat hal yang tidak baik, lisan kita yang banyak berucap hal-hal yang tidak baik, hati kita yang sering lupa lalai dari Allah. Bahkan terkadang majelis zikir, mengingat Allah, sibuk dengan HP-nya. Hadir majelis zikir tujuannya untuk status saja. Yang penting status, alhamdulillah, sambil selfie. Baru hadir, selfie-nya sudah 10 kali buat status. Dengan segala keterbatasan kita, kita berangkat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima, tetap diterima oleh Allah. Engkau mengingat Allah sekali, Allah akan mengingat sekali kepada kalian. Tetapi
kalau kalian berangkat mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah lewat pintu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Imamul hadrah, pemimpin hadirat yang menghantarkan manusia kepada Allah. Kalau kalian berangkat, karena kita bersolawat kan biasanya disebutkan oleh para ulama niat bersolawat, Allahumma inna wajib salati ala nabi sallallahu alaihi imtithalan bi amrik. Ya Allah, saya berniat salawat ini ya untuk melaksanakan perintah, karena Allah yang menyuruh. Jadi kita bersalawat ini mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Diperintah. Jadi kita bersalawat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, berangkat sendiri dengan segala keterbatasan kita, tetap diterima oleh Allah. Engkau mengingat sekali, kamu dapat sekali diingat Allah. Tapi kalau dengan segala keterbatasanmu, engkau mendekatkan diri kepada Allah lewat pintu kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dicintai dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah wa kullu man atallaha min ghairi babika la yadkhul. Engkau ya Rasulullah adalah pintu Allah yang menyampaikan manusia kepada Allah. Semua manusia yang ingin sampai dekat kepada Allah tidak melalui pintu Rasulullah, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, sampaikan wahai Muhammad kepada manusia itu, lau atauni min kulli bab, kalau mereka datang ingin mendekat kepadaku dari semua pintu, terserah dari pintu mana saja, ingin mendekat kepadaku dari semua pintu, tetapi tidak melalui pintumu wahai Rasulullah, maka semuanya akan aku tolak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan segala keterbatasan, kekurangan kita, tetapi melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan hanya sekali ketika kita berselawat diingat, diberi rahmat oleh Allah, bukan sekali, tetapi 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kan sering disampaikan oleh Kiai Ali, Kiai Aba Anfi, disampaikan kalau emang ibadah-ibadah yang lain bainal qabuli waradtiha illa salata ala nabi Muhammad. Kalau ibadah-ibadah yang lain antara diterima, ada yang tertolak, diterima, ada yang tertolak. Karena dengan segala kekurangan kita, sering tidak khusyuk dan lain sebagainya. Baca Al-Quran diterima oleh Allah, tapi dilihat dulu. Kalau baca Al-Qurannya khusyuk, ya diterima. Kalau tidak khusyuk, ya dikurangi ganjarannya, pahalanya oleh Allah Subhanahu. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu mutlak diterima oleh Allah. Makanya kalau salawat itu masih dikurangi pahalanya, ya paling bersedih ini yang bagian hadrah ini. Ini teman-teman sama kayak di Jawa, biasanya yang salawatan yang hadrah itu, apalagi kalau ada calon mertuanya, oh tambah semangat itu. Apalagi ada tunangannya di depannya, oh tambah semangat. Tapi karena salawat, walaupun riak diterima. Bayang. Kenapa? Kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini biasanya tim hadrah itu, wah paling semangat. Oh calon mertua ini lihat, ini semangat ini. Tapi karena salawat, karena kebesaran Nabi Muhammad SAW, engkau mendekat kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad, maka kekuranganmu ditutupi oleh Allah. Makanya salah satu sahabat, Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, sebagai penutup, sahabat Ubay bin Ka'ab di sepertiga malam yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, bahkan beliau menyeru kepada sahabat-sahabatnya, ala qad ja'atir rajifah tajba'u harrajifah, wahai sahabat-sahabat, wahai manusia, ayo bangun, sepertiga malam yang terakhir, kematian semakin mendekat, kiamat semakin mendekat.
Maka kata sahabat Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukthiru ad-du'a. Ya Rasulullah, saya ini orangnya banyak doa, mohon. Ya saya karena punya banyak hajat. Saya ingin punya ini, saya ingin ini, ketemu jodoh. Saya ingin punya ini, saya punya hajat saya, jadi saya banyak berdoa ya Rasulullah. Saya seseorang yang banyak berdoa. Lantas berapa banyak saya untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Karena yang lain saya banyak berdoa untuk hajat saya. Untuk Anda berapa waktu saya untuk bersolawat kepada Anda ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, terserah kamu hai Ubay. Maka kata sahabat Ubay bin Ka'ab, ar-rubu'u ya Rasulullah, seperempat ya Rasulullah. Ats-tsulusu ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Terserah engkau wahai Ubay. Itu bagus. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu tambah itu lebih bagus. Kata sahabat Ubay, apa lebih bagus? Iya. Kata sahabat Ubay, kalau begitu ya Rasulullah, setengah dari waktu saya untuk bersalawat kepadamu. Yang lainnya saya berdoa karena saya punya hajat. Yang setengah waktu saya untuk bersalawat kepada Anda ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagus. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Tapi kalau kamu tambah itu lebih bagus. Fasulusan, kalau begitu 2/3 itu bagus. Tapi kalau kamu tambah itu lebih bagus. Lu saya kan punya hajat kan. Kalau kamu tambah itu lebih bagus. Apa kata sahabat Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah, kalau selama lebih bagus, maka aku jadikan semua waktuku ya Rasulullah untuk bersalawat dan bersalam kepadamu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau engkau benar mengisi waktumu untuk banyak bersalawat kepadaku wahai Ubay, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu wahai Ubay, semua waktumu untuk bersalawat kepadaku yang semulanya kamu banyak berdoa, itu hajat-hajatmu dengan salawat itu jauh lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukfa hammuk, hajatmu, cita-citamu, keinginanmu. Kan kamu banyak berdoa berangkat sendiri kepada Allah. Kalau kamu lewat sholawat itu jauh lebih cepat diterima oleh Allah. Makanya ada sholawat yang namanya An-Nariyah. An-Nariyah itu seperti api dari cepatnya menyampaikan hajat seseorang. Ada sholawat munjiat. Ada sholawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biilhamin minallah. Ada salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, ada salawat Al-Fatihah. Karena begitu cepat dan ampuh salawat tersebut. Kalau begitu wahai Ubay, tukfahamuk di dunia, hajat-hajatmu segera disampaikan oleh. Dan di akhirat wa yughfar laka dzambuk, semua dosa-dosamu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin wal hadirat, dua hal ini halal bihalal, senantiasa menyambung tali silaturahmi dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua kunci kebaikan manusia di dunia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa terbayangkan anugerah pahala besar yang menanti Anda di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketentraman hati kita diliputi rahmat Allah, saling bertemu saudara dan saudari dalam rangka halal bihalal ini, juga dalam rangka memperbanyak salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebahagiaan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, minas salihin was salihat, minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat,
wa minal mukthirina as-salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat majelis yang mulia, berkat sholawat ini, semua hajat dan kebutuhan kita dicukupi dan hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keluarga cucu kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya as-salihin was-salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan maghfirah, ampunan Allah, rahmat Allah yang Allah turunkan di dalam majelis mulia ini, mudah-mudahan Allah kirimkan juga ke kubur orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatnya. Allah menjadikan kubur orang tua kita raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Gembira, senang melihat anak cucu keluarganya di dalam jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka bangga dan senang di alam kubur mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahdiyan maksuma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala ma'zuran wala mahsuma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya man waffaqa halal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlisil mubarak fi hadzal daril mubarak ala mahabbatika wa mahabbati rasulik wa mahabbati salihin min ibadik fajma'na wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina ghadan fi darin na'im ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ma'an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Baiklah hadirin yang berbahagia, telah sama-sama kita mendengarkan, telah sama-sama kita dengarkan pertanyaan, mudah-mudahan mendengarkan ceramah, mudah-mudahan ilmu yang diberikan menjadi berkah bagi kita semua. Mohon izin Habib, insyaallah sebelum kita tutup kami mohon izin membuka pertanyaan bagi para jamaah. Boleh jadi barangkali dari para jamaah ada yang ingin bertanya kepada Habib, baik seputar yang tadi disampaikan Habib ataupun di luar yang lainnya. Boleh kita buka sesi pertanyaan. Baik, pertanyaan boleh bagi ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Pak Haji Aziz Kasimjo sebagai sahibul bait. Disilakan. Oh, dari Singapura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami ucapkan selamat datang Habib Sabri dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus di Tanjung Pinang. Semoga kedatangan ini membawa berkah untuk kita semua, dan aspek kedatangan ini kita makin dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-Habib, terima kasih sudah menyampaikan tausiah kepada kami. Mungkin membuka pertanyaan pemantik untuk semua sahibul majelis yang hadir. Kami ingin bertanya terkait dengan
rukun Islam. Al-Habib, bahwa setiap kita sudah paham bahwa rukun Islam ada 5 yang memang kita wajib penuhi dan harus sesuai dengan ketentuan dan syarat. Hari ini dalam perkembangannya mungkin terkait dengan syahadah, puasa, sholat, berhaji, ini serius dibahas. Tetapi terkait dengan zakat itu yang kami rasakan hari ini, itu sebagai orang awam ini ada sedikit membingungkan. Jadi kalau kita dengan guru-guru mulia yang tegas dan keras itu tidak membingungkan, tapi kami ingin bertanya hari ini khususnya di Tanjung Pinang kita sudah punya Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjung Pinang. Ada salah satu pengurusnya, ada Pak Habib, beliau di dalam keputusannya itu mengganti atau bisa merubah zakat yang makanan pokok menjadi uang dan dibagi kepada masyarakat tidak dalam bentuk uang. Pada saat kegiatan ceramah Ramadan dan kuliah subuh di masjid kami di sini, itu ada yang menjelaskan bahwa siapa yang membagi atau memberikan zakatnya dan dibagi dalam bentuk uang, maka sungguh menurut mazhab Syafi'i zakatnya tidak diterima. Saya tak bisa tidur habis, bertahun-tahun lah bayar dengan uang. Terus kalau kami pernah kedatangan Ustadz Idrus Romli, sholat bisa gantinya ya, ganti kodok lah. Sekarang saya kodok sudah sampai luar biasa capeknya kodok sholat itu Ustaz. Nah ini bagaimana dengan zakat yang salah? Saya bertanya sama seorang pimpinan Salafi di Tanjung Pinang. Pimpinan, saya tanya, dia bilang bahwa Pak Ajis, zakat itu tujuannya ini mau diterima atau ikut yang banyak? Saya bilang mau diterima. Ya kalau mau diterima pakai beras. Kalau pakai ini nggak diterima, kata Abu Hurairah, ada hadisnya, amalan itu yang penting diterima. Lu makin tidak tidur habis. Saya bilang nanti kalau di akhirat, kalau ditanya, saya tinggal bilang, Pak, yang buat tanda tangan situ salah satunya adalah Pak Masrul Aziz. Supaya saya ada bisa jawab. Kira-kira itu pertanyaan kegundahan saya. Pertanyaannya bagaimana? Apakah kita harus bersikap terhadap yang sudah lalu-lalu? Kalaulah memang membagi zakat itu bukan makanan pokok, itu tidak memenuhi rukun atau wajib atau apalah supaya syaratnya terpenuhi, kita sudah berzakat fitrah ini maksudnya. Demikian, dan mudah-mudahan ada yang lain berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi yang disebutkan oleh Ustaz tadi memang benar. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa kafa bi Alhamdulillah atas nikmat Islam, di mana memang agama Islam syariatuhu kamilah, syamilah. Syariat Islam sempurna dan mencakup seluruh aspek sendi manusia dan mampu memberikan solusi. Alhamdulillah, jalan keluar bagi semua problematika yang dihadapi manusia, problematika ekonomi, problematika daripada terlilit permasalahan. Islam semua memberikan solusi dan jalan keluar. Di antara yang diberikan solusi di dalam Islam, hikmatus syariah adalah zakat ini, di mana memang Islam memberikan solusi syariat yang berupa zakat untuk mengentas
berbagai macam permasalahan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi manusia, berkaitan urusan dengan harta, untuk pemerataan daripada semua manusia memperoleh kehidupan yang layak. Di syariat Islam disebutkan yang namanya zakat harta benda, zakat mal, ada yang tadi disebutkan zakat fitrah, yang mana memang jika diterapkan dengan sebaik mungkin, maka tentu semua manusia, semua umat Islam hidup di dalam berkecukupan. Makanya Imam Al-Mutawaddi Asy-Sya'rawi beliau menyebutkan, law ra'aita fakiran fi biladil muslimin fa'lam an hunaka ghaniyun yasrifu malah. Kalau kamu melihat kok ada orang fakir di negeri kaum muslimin, maka yakini ya, kamu tahu bahwa yakini ada orang kaya yang sedang mencuri hartanya orang fakir itu, tidak mengeluarkan zakatnya. Memang syariat Islam di dalam zakat ini memberikan solusi masing-masing. Syariat Islam menyebutkan yang namanya zakat. Manusia ketika terlilit hutang, membutuhkan harta, membutuhkan uang, Islam memberikan solusi. Ada yang namanya zakat harta. Orang telah mencapai nisabnya, perdagangan atau emas dan lain sebagainya, ketika sudah sampai nisabnya, sudah sampai batasnya, dan sudah haul setahun, keluarkan 2,5% dari perdagangan kalian, keluarkan, bayar zakat 2,5%, hanya 2,5%. Dari harta tersebut keluarkan, berikan kepada orang fakir, kepada 8 al-asnaf al-thamaniyah, golongan-golongan yang 8, kasih uang berupa uang. Ketika manusia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, Islam memberikan anjuran syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Anak laki-laki sembelihkan kambing. Sembelihkan, kalau perempuan kambing 1, laki-laki 2. Kenapa? Kemudian hartanya, daging tersebut dalam keadaan matang, berikan kepada tetangga. Syukur kepada Allah. Begitu pula harta, untuk menjaga harta kamu, keluarkan zakatnya berupa uang. Islam ketika akan datang hari raya Idul Fitri, zakat fitrah berupa beras, memang wajib berupa beras, demikian. Akan tetapi memang, jadi disebutkan oleh para ulama, karena setiap waktu itu Islam memberikannya masing-masing. Ada zakat itu berupa uang, ketika zakat mal, zakat harta, kasihkan kepada orang miskin berupa uang. Ketika dalam keadaan yang lain, hari raya Idul Adha, berikan walaupun sedikit, kan kewajibannya sedikit, naik dalam keadaan mentah, daging itu berikan kepada orang fakir miskin, walaupun sedikit, wajibnya walaupun sedikit, dalam keadaan mentah. Nanti terserah kalau diberikan kepada fakir miskin, nanti oleh dia mau dijual, mau apa, terserah. Daging. Jadi orang fakir miskin dapat, waktunya dapat uang. Ketika si kaya mengeluarkan zakatnya, daging ada, beras juga ada. Kapan zakat fitrah? Coba lihat. Dapat beras iya, dapat daging iya, dapat ini, coba lihat. Bahkan ketika anak Anda lahir umur 7 tahun, umur 7 hari, dianjurkan cukur rambutnya. Masya Allah. Kemudian timbang dengan seharga, berikan emas, kemudian sedekahkan hal dengan seharga emas tadi, kan iya dianjurkan. Maka anak tadi akan bersih, sehat. Coba lihat Islam, pemerataannya, ada yang dapat beras, ada yang dapat uang, ada yang dapat daging, baik daging mentah ketika Idul Adha atau daging matang ketika akikah. Coba lihat. Akan tetapi memang boleh madhab al-Imam Abu Hanifah, bahkan di madhab al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, kalau Anda lihat di Bahsul Masail pondok pesantren, disebutkan dalil-dalilnya di dalam kitab tersebut. Boleh mengikuti madhab tersebut, ulama tersebut yang mengganti daripada zakat fitrah. Apalagi biasanya kadang-kadang kaum fakir miskin sekarang sudah banyak dapat beras misalnya, dikasih uang, monggo. Faman qallada aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa yang mengikuti, memiliki dalil sandaran kepada orang alim, maka insya Allah ketika menghadap Allah besok saliman, dalam keadaan selamat. Kiai, ada dalilnya.
guru ini ada nilainya. Faman qallada aliman laqiyallahu sa'ila. Ini kiranya yang bisa saya. Tadi untuk masalah sholat tadi sudah betul. Untuk sholat mengqadha ya harus segera. Kalau al-fawaid, sholat yang tertinggal beberapa tahun yang lalu waktu muda tidak pernah sholat, misalnya sekarang mau diqadha, disebutkan harus fawaid yang sesegera itu juga. Jadi selain ke waktu yang digunakan untuk bekerja, untuk makan, minum, selainnya untuk sholat, mengqadha sholat-sholatnya yang lain. Tapi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang yang alim, beliau berpendapat, saya tadi sebetulnya capek saya. Boleh ketika salat zuhur, habis salat zuhur yang dia kerjakan untuk hari itu, kemudian dia mengqadai zuhur tahun-tahun yang lalu 3 kali zuhur, nanti besok lagi. Demikian. Faman qallada aliman laqiyallahu saliman. Dia akan bertemu Allah dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan bisa menjadikan pencerah khususnya kepada diri kami, khususnya kepada yang lain semuanya. Dan mudah-mudahan alhamdulillah Majelis Nurul Mustafa, alhamdulillah kita juga sejuk, alhamdulillah. Barakallah, alhamdulillah. Salabi Anfi, mudah-mudahan selalu sehat majelisnya Nurul Mustafa. Ya, mudah-mudahan. Mulai tahun berapa saudara? 17. 2017. Masya Allah, bisa kenal ini, bisa sambung ini. Dari Habib Sobri ini. Alhamdulillah bisa sambung. Mudah-mudahan ikhwan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Habib atas jawabannya, dan demikianlah malam hari ini halal bihalal kita, insyaallah berkah. Kami sebagai MC juga mundur diri, mohon maaf. Juluk kelapa gunakan galah, buah kelapa hendak diturunkan. Bila kami terdapat salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, Tuan dan Puan hadirin sekalian, insyaallah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus beberapa hari ke depan akan berada di Tanjung Pinang dan mengisi kajian di beberapa masjid dan surau yang ada di Tanjung Pinang. Insyaallah besok pagi ada tausiah Habib Muhammad di Majelis Tibbil Qulub di markas besar Majelis Nurul Mustafa. Kemudian malamnya, Rabu malam Kamis, Habib akan mengisi di Masjid Al-Iltizam di Jalan Garuda Batu 8. Kemudian hari Kamis malam Jumat, insyaallah Habib akan kembali mengisi di Masjid Baitur Rauf Jalan Punai kilometer 10. Di hari Jumat ba'da subuh, Habib mengisi di Masjid Al-Mubarakah Jalan Nuri. Khutbah Jumat di Masjid Jami Miftahul Falah Ganet. Kemudian malamnya di Surau Ar-Rahmah Jalan Garuda kilometer 13. Insyaallah kita ambil niat bisa hadir dalam setiap pengajian Habib di Tanjung Pinang. Demikian kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Tuan dan Puan, hadirin wal hadirat atas kehadirannya, dan kami juga mengucapkan permohonan maaf jika terdapat salah dan silih. Jikalau gading tentulah retak, jikalau lautan tentulah berombak, jikalau ada salah yang tampak mohon maaf kami kehendak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi lil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala
Selanjutnya kami menjemput kepada para tuan-tuan guru, para hadirin sekalian untuk dapat maju ke depan kita